Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Yuliarman, Dila Amelia Ramadhani, Muhammad Ikram Nasution, dan Farhan. Pada video ini kami akan membahas materi kami dengan judul Konsep dan Struktur Kepemimpinan dalam Masyarakat. Latar belakang kajian tentang kepemimpinan ini tetap menarik untuk didiskusikan, karena persoalan ini tidak lepas dari perjalanan kehidupan manusia. Bagi kaum muda, persoalan kepemimpinan juga patut menjadi perhatian serius karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa, dan di pundaknya harapan kemajuan bangsa ini digantungkan. Ini merupakan posisi strategis pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adiaksa Daud menyatakan bahwa ibarat mata rantai yang tergerai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati posisi mata rantai yang paling sentral, dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari budaya, perjuangan, pelopor, perintis pembaharuan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya nyata. Kadangkala, kepemimpinan mengarah kepada seni, akan tetapi sering pula berkaitan dengan ilmu. Paula kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni dan sekaligus ilmu. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat. Kepemimpinan terbagi atas 5. Pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Dan yang kelima, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Fungsi kepemimpinan dalam masyarakat. Pertama, fungsi utama dari pemimpin yang sebagai perencana, sebagai pembuat keputusan, sebagai ahli, sebagai wakil kelompok, sebagai pengawas hubungan dalam kelompok, sebagai orang yang mampu memberikan hadiah atau hukuman, sebagai penengah dan pendamai. Kedua, fungsi pelengkap dari pemimpin yaitu sebagai model atau contoh, sebagai simbol kelompok, sebagai pengganti tanggung jawab individu, sebagai orang yang mempunyai ideologi, sebagai tokoh ayah, sebagai orang yang selalu dipersalahkan. Tipe-tipe kepemimpinan yang berlaku di masyarakat. Pertama, tipe otokratik, yang terbagi atas 6. Yang pertama, menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Kelima, terlalu bergantung kepada kekuasaan formilnya. Dan yang terakhir, keenam, dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur pemaksaan dan punitif atau bersifat menghukum. Kedua, tipe militeris. Yang pertama, dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah. Kedua, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Ketiga, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Kelima, sukar menerima kritik dari bawahannya. Dan yang terakhir, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Ketiga, tipe paternalistik. Pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Kedua, bersikap terlalu melindungi overprotektif. Ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil. Keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, sering bersikap maha tahu. Keempat, tipe karismatik. Kelima, tipe karismatik. Seorang pemimpin yang karismatik mempunyai daya penarik yang amat besar dan oleh karena itu pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah besar, meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut. Kelima, tipe demokrasi. Yang pertama, dalam proses penggerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk yang termulia. Kedua, selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam usaha mencapai tujuan. Keempat, dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki, agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama.
tetapi tetap berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Yang kelima, selalu berusaha untuk menjadikan bawahan lebih sukses daripada dia sendiri. Keenam, berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai seorang pemimpin. Struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia. Salah satu contoh dari struktur kepemimpinan masyarakat di Indonesia yaitu sebagai berikut. Struktur kepemimpinan masyarakat suku bangsa Aceh tatkala Aceh masih diperintah seorang sultan atau utamanya Sultan Iskandar Muda. Terdapat urutan kesatuan teritorial Aceh dari yang terkecil hingga terbesar sebagai berikut. Yang pertama gampong atau desa, yang kedua mukim, kumpulan desa, yang ketiga daerah Ulebalang atau distrik, yang keempat daerah Sagoe atau kumpulan beberapa mukim, yang kelima daerah sultan atau mungkin sama dengan kota raja. Studi kasus. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada remaja di Kelurahan Boe Pinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini bersifat deskriptif. Populasi penelitian ini sebanyak 23.967 orang remaja. Jumlah sampel sebanyak 45 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah angket, wawancara, dan pengamatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kuantitatif, atau persentase, dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk perilaku menyimpang pada remaja di Boe Pinang, yakni 1. Mencuri, berkelahi, berjudi, membaca buku, dan menonton film porno, minum minuman keras, dan mabuk-mabukan. Sedangkan faktor-faktor penyebab perilaku menyimpang remaja adalah hobi dan kegemaran yang tak tersalurkan, pemahaman tata nilai dan norma, pengaruh kondisi keluarga atau harmonisasi dan perpecahan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua berpengaruh kepada kondisi sosial ekonomi, pengaruh teman sepermainan. Kesimpulan dari materi ini adalah, pembahasan ini menyatakan bahwa ibarat rantai yang tergerai panjang, posisi generasi muda dalam masyarakat menempati posisi satu rantai yang paling sentral dalam artian bahwa pemuda berperan sebagai pelestari budaya, perjuangan, pelopor perintis pembaruan melalui karsa, karya, dan dedikasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau membeberkan contoh oleh kepemimpinan kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah melakukan dalam kerja dengan praktik seperti pemagangan pada seorang seniman abli, pengrajin, atau praktisi kepemimpinan pada organisasi informal, merupakan salah satu aspek penting bagi organisasi informal yang selalu menjadi determinan penting pula dalam pembahasan teori organisasi neoklasik. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.